Bagaimana uang bisa kehilangan nilai? Pernahkah Anda merasa bahwa uang Rp100.000 saat ini terasa jauh lebih sedikit dibandingkan 10 atau 20 tahun yang lalu? Dulu, uang Rp100.000 bisa digunakan untuk berbelanja banyak kebutuhan rumah tangga. Hari ini, jumlah yang sama mungkin hanya cukup untuk beberapa barang saja. Pertanyaannya, kemana perginya nilai uang tersebut? Apakah uangnya berkurang? Tidak. Mari kita bahas. Bagaimana uang bisa kehilangan nilai sementara jumlah nominalnya tetap sama? Yang berubah bukan nilainya, tapi daya belinya. Fenomena inilah yang disebut inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum terus meningkat dari waktu ke waktu. Akibatnya, setiap lembar uang yang kita miliki mampu membeli lebih sedikit barang dibandingkan sebelumnya. Sederhananya, bukan harga barang yang menjadi lebih mahal, melainkan nilai uang yang menjadi lebih kecil. Bayangkan Anda memiliki Rp1.000.000 yang disimpan di lemari selama 10 tahun. Ketika Anda membuka lemari itu 10 tahun kemudian, jumlah uangnya masih tetap Rp1.000.000. Tidak ada yang hilang. Namun masalahnya, barang yang dulu bisa dibeli dengan Rp1.000.000 mungkin sekarang membutuhkan Rp2.000.000 atau lebih. Secara fisik, uangnya tetap ada, tetapi secara ekonomi nilainya telah menyusut. Itulah inflasi. Lalu bagaimana inflasi bisa terjadi? Ada beberapa penyebab utama. Penyebab pertama adalah meningkatnya jumlah uang yang beredar. Bayangkan sebuah desa kecil yang hanya memiliki 10 rumah dan 10 ekor ayam. Karena jumlah ayam terbatas, harga ayam relatif stabil. Namun suatu hari, pemerintah desa mencetak banyak kupon yang bisa digunakan untuk membeli ayam. Sekarang setiap orang memiliki lebih banyak kupon untuk dibelanjakan. Masalahnya, jumlah ayam tetap sama. Akibatnya, warga saling berebut ayam dengan kupon yang mereka miliki. Penjual melihat permintaan meningkat. Mereka mulai menaikkan harga. Bukan karena ayam menjadi lebih baik, melainkan karena terlalu banyak kupon mengejar jumlah ayam yang sama. Hal serupa dapat terjadi dalam perekonomian. Jika jumlah uang bertambah jauh lebih cepat dibandingkan jumlah barang dan jasa yang tersedia, harga-harga cenderung naik. Penyebab kedua adalah meningkatnya biaya produksi. Misalnya, seorang petani harus membeli pupuk, bahan bakar, dan membayar pekerja. Jika semua biaya tersebut naik, petani terpaksa menjual hasil panennya dengan harga lebih tinggi agar tetap memperoleh keuntungan. Kemudian pedagang membeli dengan harga lebih mahal. Mereka juga menjual dengan harga lebih mahal. Akhirnya konsumenlah yang merasakan kenaikan harga. Inflasi seperti ini sering disebut inflasi dorongan biaya. Penyebab ketiga adalah meningkatnya permintaan masyarakat. Ketika ekonomi sedang tumbuh dan banyak orang memiliki penghasilan lebih tinggi, mereka cenderung membeli lebih banyak barang. Jika permintaan meningkat lebih cepat daripada kemampuan produsen untuk menyediakan barang, harga akan naik. Ini adalah hukum sederhana penawaran dan permintaan. Semakin banyak orang menginginkan sesuatu yang jumlahnya terbatas, semakin tinggi harga yang bersedia mereka bayar. Namun ada satu hal yang sering tidak disadari banyak orang. Inflasi tidak mempengaruhi semua orang dengan cara yang sama. Orang yang hanya menyimpan uang tunai biasanya menjadi salah satu pihak yang paling dirugikan. Mengapa? Karena nilai uang yang mereka simpan terus berkurang setiap tahun. Bayangkan inflasi rata-rata 5% per tahun. Artinya, daya beli uang Anda turun sekitar 5% setiap tahun. Jika uang tersebut hanya disimpan tanpa menghasilkan apapun, nilainya perlahan terikis. Ibarat es batu yang diletakkan di bawah sinar matahari, dari luar mungkin masih terlihat besar, tetapi sedikit demi sedikit mencair. Sebaliknya, orang yang memiliki aset produktif seringkali lebih terlindungi. Misalnya bisnis, properti, saham, atau investasi lain yang nilainya dapat tumbuh seiring waktu. Ketika harga-harga naik, banyak aset juga mengalami kenaikan nilai. Inilah salah satu alasan mengapa orang kaya seringkali tidak menyimpan seluruh kekayaannya dalam bentuk uang tunai. Mereka memahami bahwa uang adalah alat tukar, bukan alat penyimpan nilai jangka panjang yang sempurna. Lalu, apakah inflasi selalu buruk? Tidak selalu. Inflasi yang rendah dan terkendali sebenarnya dianggap normal dalam perekonomian modern. Sedikit inflasi dapat mendorong orang untuk membelanjakan atau menginvestasikan uangnya daripada menimbunnya.
Hal ini membantu aktivitas ekonomi tetap berjalan. Yang berbahaya adalah inflasi yang terlalu tinggi. Ketika harga naik sangat cepat, masyarakat kehilangan kepastian. Tabungan menyusut nilainya, biaya hidup melonjak tinggi. Gaji seringkali tidak mampu mengejar kenaikan harga. Dalam kondisi ekstrim, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap mata uang mereka sendiri. Sejarah mencatat beberapa negara pernah mengalami hiperinflasi. Harga barang bisa naik setiap hari, bahkan setiap jam. Orang harus membawa tas penuh uang hanya untuk membeli kebutuhan sederhana. Pada titik itu, uang hampir kehilangan fungsinya sebagai alat penyimpan nilai, karena orang lebih percaya pada barang nyata daripada uang kertas. Lalu, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil? Pertama, pahami bahwa menyimpan uang saja tidak selalu cukup. Kedua, sadari bahwa inflasi adalah bagian dari kehidupan ekonomi yang tidak bisa dihindari. Ketiga, belajar cara membuat uang bekerja melalui investasi yang bijak dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena dalam dunia yang terus mengalami inflasi, tantangannya bukan hanya bagaimana menghasilkan uang, tetapi juga bagaimana mempertahankan nilai uang tersebut selama bertahun-tahun ke depan. Pada akhirnya, orang yang memahami inflasi akan melihat uang dengan cara yang berbeda. Mereka tidak hanya bertanya, berapa banyak uang yang saya miliki? Mereka juga bertanya, apakah nilai uang saya masih bertahan di masa depan? Sebab kekayaan sejati bukan hanya soal jumlah angka di rekening, melainkan kemampuan mempertahankan daya beli dan kualitas hidup selama bertahun-tahun ke depan. Jika ada pertanyaan atau ada tema yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video tentang uang berikutnya.